Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairi Mawaddah, NPM 1913240006, ya, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Ya, saya sekarang ini berada di semester 5 akuntansi. Ya, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuka dan menutup pembelajaran. Oke, check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini, anak-anak, ketua kelasnya pimpin doanya, ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, setelah kita berdoa, ibu mau absen dulu ya. Alisa, Hadir, Bu. Saskia, Hadir, Bu. oke, bagus. Ulfa, Nggak hadir, Bu. kenapa nih Ulfa nih? Sakit, Bu. Rashid, Hadir, Bu. Akbar, Hadir, Bu. Asmi, Ya, Bu. Lala. Nggak hadir, Bu. Kenapa lagi si Lala ini? Tiduran, Bu. Ya Allah. Ferry, Nggak hadir, Bu. kenapa Ferry? Nggak ada ketentuan. Loh, nggak ada ketentuan. Nah, nih banyak yang nggak hadir. Ada 3 orang yang nggak hadir. Bagaimana coba kita? Mau belajar, orangnya nggak ada, sedikit orangnya. Ya, kita kan mempunyai yang namanya cita-cita. Ya kan? Ya, Bu. Kalau kita mempunyai cita-cita, bagaimana cara kita untuk menggapainya? Bagaimana? Dengan cara Belajar. Sekolah. Tumbuhkan rasa semangatnya. Ingat, ayah, emak udah banyak keluarkan uang, belum lagi uang jajannya, nah kan, belum lagi uang sekolahnya. Jadi kita harus belajar menuntut ilmu ke sekolah. Oke anak-anak, ya, pembelajaran kita minggu ini, materi kita, ya, di sini penganggaran. Jangan lupa, Bu. Tanggalnya, Bu. Oke, tanggal berapa Nana? 10. Oke, tanggal 10 ya. Bagus itu, mengingatkan tanggal ya. Desember 2021 dari Jumat. Oke, gak ada perubahan ya. Nah, di sini kita judul materi kita minggu ini penganggaran, laba, penjualan, ya, penjualan biaya dan beban. Nah, dalam sebuah perusahaan, ya, pasti mempunyai laba dan rugi, ya. Nah, siapa yang tahu? Ibu-ibu mau nanya dulu. Siapa yang tahu, ya, apa sih materi minggu lalu? Kebijakan akuntansi, Bu. Iya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kebijakan akuntansi, ya. Nah, dalam sebuah akuntansi itu mempunyai sebuah kebijakannya. Nah, oke, di sini minggu ini ya kita membahas tentang penganggaran laba, penjualan, biaya dan beban. Ya, apa sih itu penganggaran? Anggaran lah berasal dari kata anggaran. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke, penganggaran itu dia artinya rencana. Nah, jadi setiap perusahaan itu dia mempunyai planning, rencana, ada anggaran-anggarannya. Ya, agar supaya perusahaan itu maju.
di sini suatu rencana ya yang dicurahkan ya dalam keuangan. Nah, di sini berarti tadi anggaran adalah rencana. Jadi pernah nggak sih dengar kata anggaran? Tidak, Bu. Tidak ya? Nah, di sini kita membahas tentang anggaran, ya. Nah, di sini pernah nggak mendengar sebuah kata laba? Laba itu sama dengan keuntungan ya. Laba itu sama dengan keuntungan. Nah, tadi seperti yang saya bilang, dalam sebuah perusahaan harus ada mempunyai laba dan rugi. Makanya itu kita harus membuat sebuah pembukuan namanya. Ya, kalau dalam perusahaan tidak membuat sebuah pembukuan, alhasil bangkrut, nggak tahu dia mana pengeluarannya, ya mana pemasukannya. Bisa jadi pengeluaran terus, pemasukannya enggak. Nah, itulah yang membuat perusahaan menjadi bangkrut, tutup. Ya, nah di sini ya. Oke, ini bisa ditulis anak-anak. Bisa, Bu. Ya, tulis ya. Oke, jeda. 3. Oke, ya, tadi sudah membahas anggaran, laba, ya. Nah, untuk mendapat keuntungan, ya kita harus merencanakan dulu kan, harus membuat pembukuan dulu kan. Nah, setelah itu, ya, yang selanjutnya di sini ada dalam penganggaran ini ada yang namanya manfaat. Ya, manfaat dari anggaran itu, siapa yang tahu? Manfaat dari anggaran. Siapa yang tahu, anak-anak? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada yang tahu ya. Nah, manfaat dari anggaran itu, ya, yang pertama itu memaksa untuk para manajer, ya. Manajer itu yang orang yang memanage suatu perusahaan. Nah, istilahnya bosnya lah. Tapi dia bukan bos yang paling atas. Dia yang mengatur perusahaan itu, ya. Nah, dia nih seorang manajer harus bisa tuh dipaksa dalam untuk ya melakukan sebuah perencanaan laba, perencanaan untuk mencapai keuntungan yang besar. Nah, ini dia manfaatnya, ya, membuat ya manajer melakukan perencanaan. Oke, membuat manajer melakukan sebuah Perencanaan. Oke, perencanaannya. Yang kedua, ya, manfaat dari anggaran itu sebagai dia yang menyediakan informasi, media informasi. Media informasi. Ya. Media informasi yang disebut di sini, ya, kalaulah tidak ada suatu perencanaan, ya, bagaimana kita mau menjalankan sebuah perusahaan. Jadi ini dia termasuk dia manfaatnya untuk media informasi dalam mengambil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan pun juga harus ada anggarannya, harus ada perencanaannya dulu, baru kita bisa membuat keputusan. Coba kalau nggak ada kita perencanaan, bagaimana kita mengambil keputusan? Kalau nggak ada yang mau direncanakan, apa yang mau kita rencanakan? Nah, seperti itu, ya. Nah, yang ketiga ini sebagai apa? Bentuk setelah kita sudah membuat perencanaan, media informasi membuat keputusan, ya. Nah, di sini kita bisa apa? Evaluasi. Pernah dengar kata evaluasi? Nah, Bu. Iya, apa itu evaluasi? Lupa, Bu. Oke ya, evaluasi itu ya perbaikan anak-anak, ya, perbaikan. Nah,
setelah kita sudah melakukan perencanaan, mengambil keputusan, apa nih yang dilakukan lagi? Perbaikan, kita evaluasi dulu lagi, evaluasi lagi agar supaya perusahaan kita berjalan dengan maju, berjalan dengan mulus, produk-produk yang kita keluarkan diterima sama masyarakat, sama pelanggan-pelanggan. Nah, seperti itu. Ya, tadi juga ada metode. Tadi yang pertama apa? Ada penganggaran. Yang kedua, kita tahu bagaimana metode-metode dalam perencanaan penganggaran. Yang ketiga, ada manfaat dari anggaran. Oke, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya Bu, Oke, apa Falisa? apa sih Bu manfaat dari anggaran? Manfaat dari anggaran. Nah, itu dia yang tadi seperti saya bilang. Yang pertama itu ada tadi perencanaan. Iya, perencanaan dulu. Manajer itu harus bisa merencanakan dulu. Ya, membuat planning dulu, membuat anggaran dulu dia. Ya, yang kedua baru apa? Membuat media informasi untuk mengambil keputusan. Ya, menyediakan media informasi untuk mengambil keputusan. Setelah dari kita apa? Tadi membuat perencanaan, mengambil keputusan. Yang ketiga ada manfaatnya sebagai evaluasi, perbaikan dan terus perbaikan agar perusahaan kita berjalan dengan lancar. Oke ya, ada lagi yang ingin pertanyakan? Ya ada Bu. Oke ya, kalau nggak ada, anak-anak ya buat tugas. Oke, tulis ya. Ini ada di buku kalian halaman 30 ya, tapi ini soal dari saya, nanti kalian rangkum ya. Ya Bu. Tulis tugas kalian ya. Yang pertama, coba analisis metode ya. Ketiga, metode. Coba analisis ketiga metode pendekatan sasaran laba. Ya, tugasnya coba analisis ketiga metode pendekatan sasaran laba. Ya, coba anak-anak ibu ya analisis dulu tugasnya. Baik Bu. Oke. Anak, waktunya sudah habis ya. Tugasnya ini nanti dikumpulkan besok pada hari Sabtu pagi-pagi. Sebelum saya sampai sini, kalian sudah harus mengumpulkan tugasnya di meja saya. Oke? Oke Bu. Oke. Ya, tadi kan kita diawali dengan membaca doa. Ya, sekarang diakhiri lagi dengan membaca doa. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.